Boleh langsung duduk Pak di sini ya Pak? Boleh, silakan duduk Pak. Oke, jadi terima kasih Pak ini telah datang ke sini. Apa benar ini Paknya yang biasa? Ya. Dia yang bikin saya siapa ya? Saya. Jadi Paknya ini satu kelas apa gimana? Kebetulan satu kelas ini. Satu kelas ya. Sini kalau kita di sini ya. Iya. Untuk Bapaknya semua kesibukannya hari ini apa ini Pak? Ini saya tadi habis regulasi kalau teman kelas kelasnya kelas juga. Oh, kelas juga. Iya. Jadi Bapaknya ini habis kelas langsung kesini berarti ya? Ya, kan pas jam kosong ya di sini gitu. Bapaknya ini seperti apa nih? Itu Pak dari ilmu komunikasi. Semuanya. Ya. Di ilmu komunikasi ini untuk Bapaknya keinginan sendiri apa? Gimana? Kalau saya sih keinginan sendiri ya Pak ya gitu supaya nggak miskom. Saya juga soalnya mau membentuk public speaking yang bagus. Jadi ada komunikasi. Kalau saya tuh ada rekomendasi dari guru BK sama orang tua. Kalau saya karena terima jadi ya boleh terima aja. Ya udah, jadi kayak ini gitu aja Pak. Iya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Zainal Abidin Billah, bisa dipanggil Pak Ubay atau Mas Ubay. Oke Pak. Ya, Mbak bisa perkenalan. Oke Pak. Perkenalkan nama saya Fadilan Garis Tama, bisa dipanggil Dilan. Pak Bilal. Iya. Mbaknya sama Pak? Sekarang Malang Kota. Malang Kota. Iya. Mbaknya? Kalau saya salah satu yang dari Gen biasa dipanggil Sakil Pak. Mbak Sakil. Asal mana? Saya dari Solo Pak. Solo. Iya. Solo. Kalau Mbaknya? Oke, perkenalkan saya Salman ya, Pak bisa dipanggil Salma. Asal saya dari Batu. Dari sini Pak? Iya. Baik. Perkenalkan nama saya Diara Pradana Dinata, bisa dipanggil Diara. Saya dari Jombang Pak. Yang Jepang nggak boleh Pak? Ya. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan tes counseling lokal? Belum Pak, belum sih Pak. Belum. Kalau individu sih pernah ya yang sendiri itu. Kalau yang kayak gini belum sendiri. Tadi saya jelaskan sebelumnya untuk kontrak ini saya beri waktu 20 menit ya Pak, apakah Mbaknya bersedia? Bersedia ya. Dan untuk kerahasiaannya Mbak semua, Mbaknya nggak usah khawatir tentang ceritanya akan tersebar karena ceritanya akan berhenti di sini saja ya. Dan untuk sesi konseling kelompok ini nanti kita akan mengangkat satu permasalahan yang menurut Bapaknya semua akan urgent dan dilakukan secara koordinatif Pak. Bapaknya setuju semua? Pak. Paknya bisa duduk dengan nyaman dulu. Sudah dengan nyaman ini Pak. Untuk tujuan Paknya datang di sini ya. Mulai dari Pak. Kalau saya sini pengen cerita aja sih Pak sama teman-teman ini gimana kayak pandangan mereka tuh berbeda Pak sama saya gitu sih, cuma pengen saya cerita aja. Tahu Pak ya? Kenapa kita sih pengen dapetin baru dari ini? Kalau saya mau mendapatkan pandangan baru dan juga mungkin di sini teman-teman juga punya tips buat saya dan juga buat saya. Jadi kurang lebih sama kayak teman-teman sih dapat pandangan
ingin tahu dan sharing-sharing aja sih Pak sebenarnya. Jadi mbaknya ini di sini kebanyakan untuk sharing-sharing dan kayak mencari tips dari teman-teman gitu ya Mbak. Iya. Oke, jadi sebelumnya nih kayak mbak-mbaknya kayak terlihat lelah gitu Mbak. Iya, soalnya kita harus belajar ngomong sendiri terus. Oke, jadi sebelum saya counseling ini saya akan melakukan exercise dulu agar mbak-mbaknya kayak terasa lebih relax aja ya Mbak. Oke, siap juga. Ya mungkin bisa agak ngadep dulu Mbak. Pak. Untuk ekspresi kali ini saya akan melakukan kita akan melakukan permainan tebak nama-nama orang. Tadi namanya itu berlanjut dari huruf terakhir. Oh, Pak kata gitu udah Pak. nama semua ya, nama orang ya Pak. Nama orang. Ini bebas ya? Bebas ya. Mungkin bisa kayak gini dulu Mbak. Kayak ya nggak semuanya gitu. Oke. Oh ya, ABC. Kalau kita namanya tuh ABC dasar. Oke, itu enggak. Oke. Gimana? ABC dasar. Pak itu Pak. B C D C F G H I J K L M N O P. Sudah. Andi, Iwan, Nabila, Aldo. Oh siapa ya? Ordi. Ilyas, Sari, Iwan. Enggak Iwan Pak. Jadi mbaknya sudah cukup relax ya Pak? Jadi bapaknya sudah kayak merasa lega gitu Mbak ya. Bapaknya bisa agak menjawab. Jadi mbaknya sekarang sudah merasa relax dan Ilyas banget Pak. kita kembali ke tujuan bapaknya ke sini untuk melakukan rekonstruksi. Dan Bapak bisa mulai bercerita dari Mbak. Waduh, saya itu sih Pak, saya punya masalah sama gimana ya? Itu malu aku sebenarnya cerita ke teman-teman ini, tapi nggak apa ya, nggak mesti ya. Oke, itu sih Pak, saya cerita sama pasangan saya sih. Ya, kayak dia tuh ngatur-ngatur saya gitu Pak, kenapa ya? Saya nggak suka dia kayak gini nggak boleh apa sih, nggak jelas banget kayak ini hidupku cuy, bukan hidupmu, apain sih atur-atur aku gitu. Udah sih Pak, aku pengen sharing-sharing sama teman sih, itu normal nggak kalau ngatur-ngatur yang keterlaluan gitu kan. Kalau ngatur boleh sih, tapi sewajarnya, tapi itu udah keterlaluan sih. Jadi dari permasalahan tadi ini Mbaknya punya memiliki pasangan yang suka mengatur-ngatur gitu Mbak? Iya kayak posesif banget gitu Pak, kayak ngatur-ngatur hidup aku, padahal kan ini hidupku, bukan hidup dia gitu. Sudah cukup Mbak, apa ingin bercerita lagi? Sudah sih. Kalau kita Mbak. Kalau saya tuh ya kurang lebih sama kayak ada kata juga punya masukan sama pasangan saya. Tapi ini lebih parah Pak. Kayak 20 kalau saya kemana-mana tuh harus ngabarin, terus kalau lagi ngapain tuh harus ngabarin itu pakai foto, kalau nggak video biar ada buktinya gitu loh. Kalau dia ngabarin aku lagi ngapain dia tuh kayak nggak percaya gitu. Terus juga sering marah-marah kalau misalnya satu buat kesalahan kecil aja, saya tuh juga udah berusaha buat minta maaf gitu loh Pak. Terus saya tuh bingung kayak mau putus, tapi saya tuh masih tanya. Terus ya karena sering belajar keluarga, terus saya kayak malas sama dia, kayak gimana ya Pak? Bingung apa enggak sama hubungan saya dan pasangan saya itu. Jadi Mbak, apa sih? Mbak Sambil, sebenarnya mungkin ada salah ya Mbak. Cuman Mbak Sambil itu merasa kayak sudah keterlaluan gitu Mbak.
Iya, betul sekali Pak. Dan tetapi Mbak Sabil masih ingin mempertahankan hubungan Mas Sabil. Mas, Pak, tapi ya itu sikapnya tuh yang bikin saya tuh nggak tahan sama dia. Sudah cukup Pak. Saya ya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi capek banget ya, soalnya kan saya juga bolak-balik Jombang Malang, sama juga tugasnya kan juga banyak gitu loh. Nah saya tuh capek aja gitu loh. Nah capeknya itu kadang saya lupa buat makan, lupa buat harus diri sendiri karena kebanyakan aktivitas. Ya ini capek karena merasa terlalu banyak aktivitas juga. Iya. Mbak ingin mengenai Udah. selanjutnya apa? Kalau saya sih kurang lebih sama-sama kayak Mbak Tiara ya Pak, karena saya juga PP dari Batu ke Malang, terus belum lagi di kelas sampai ada tugas, terus balik lagi juga lagi gitu aja sih Pak. Kayak saya merasa kayak monoton aja gitu ya hidup saya, cuma dari kampus terus pulang terus PP cuma sampai di jalan gitu aja sih Pak. Jadi Mbak Sama. merasa kayak hidup itu monoton aja Iya. karena cuman kuliah pulang Iya benar Pak. dan untuk pulang itu kayak jaraknya jauh. Iya, jadi capek di jalan itu sih Pak. Jadi terima kasih Mbak Mia sudah mau bercerita dengan permasalahan Mbaknya masing-masing, dan untuk permasalahan yang akan diangkat hari ini Mbak Mia bisa voting ya Pak untuk permasalahan siapa yang mungkin lebih urgent itu dari Pak ya. Kalau menurut saya kita itu sih Pak, angkat permasalahannya Mbak Sabil saja, karena kayaknya hampir sama ada masalahnya sama saya gitu. Pacarnya tuh terlalu banyak ngatur gitu. Menurut saya kayak toxic sih, dan itu benar-benar gak enak banget sih Pak, kayak diperlakukan kayak gitu tuh gak enak banget. Saya kayak ikut merasakannya gitu loh, soalnya saya pernah gitu. Jadi permasalahannya Mbak Sabil saja. Loh iya, ngomong sih. Jadi takut ini. Oh, iya. Oh iya. Untuk banyak. Kalau saya sih benar sih Mbak Sabil, karena dari kita ini kayaknya bisa dapat pengalaman juga dari cerita Mbak Sabil, jadi kita bisa tahu gitu gimana resikonya, konsekuensinya dari caranya gitu sih Pak. Tapi kalau menurut saya Mbak Sabil ya, karena kalau dari diri sendiri kan bisa untuk menghandle ya. Nah kalau gangguannya dari orang lain itu menurut saya akan risiko kayak gitu Pak. Mbak Sabil, apakah bersedia untuk permasalahan yang diangkat? Iya Pak. Sabil bisa menceritakan permasalahannya. Sabil bisa bercerita mulai dari kapan hubungan Mbak Sabil ini yang merasa mulai memburuk gitu. Semenjak bulan Oktober kemarin sih Pak, soalnya kan bulan Oktober itu kan waktunya itu kan sama nada itu kan sama UAS itu UAS itu kayak UTS kan harus kan banyak tugas, terus saya tuh jarang ngabarin dia, saya tuh lebih memilih buat fokus ke tugas kuliah sampai akhirnya saya melupakan kata saya ini. Tapi ya itu kayak mungkin ngerasa kayak aku tuh udah gak butuh dia, makanya dia tuh kayak dikit-dikit berantem, dikit-dikit membesarkan masalah karena gak dikabarin itu Pak. Terus semenjak saat itulah kalau ada kabar dia tuh mulai jadi lebih posesif lagi. Terus aku lebih posesif udah saya tahu kalau saya tuh salah nggak memberikan kabar, tapi kan saya udah minta maaf, udah memperbaiki kesalahan saya, terus saya juga udah memberikan kabar, cuman itu rasa kayak kurang gitu loh Pak. Gimana ya Pak? Masalah ini mulai bulan Oktober juga, Iya Pak. karena Mbak Sabil mungkin sudah memasuki bulan-bulan ujian Iya. dan Mbak Sabil banyak tugas. Mbak Sabil itu kayak cara ngabarin ke pasangan. Iya Pak. Dari situ pasangan Mbak Sabil yang mulai merasa posesif gitu. Iya benar sekali Pak. Mbak Sabil ini
sebelumnya apa memang sifatnya seperti itu atau mulai bulan Oktober itu? Sebelumnya sih nggak separah ini ya kan, paling cuma kayak mungkin kamu kalau kemana-mana kabarin dia, udah sampai belum kabarin dia gitu aja. Cuma mungkin karena waktu itu saya benar-benar lupa, kayak 1 hari dulu saya nggak buka HP kan, kayak saya tuh cuma di depan laptop aja, terus sama sekali nggak ada komunikasi sama dia itu, kayak ya udah tiba-tiba berubah itu aja Pak. Dari cerita Mas Abel tadi, dari teman-teman apakah ada tanggapan atau respon atau saran? Sih Pak, saya benar-benar kayak pernah banget kayak ngerasain apa yang dirasakan Mbak Sambil, kayak pasti nggak nyaman ya Pak kalau tiba-tiba dituduh ini nggak peduli lagi. Padahal kan kita dalam hati itu masih peduli itu loh sama pasangan, tapi kok dituduhnya ini, padahal kan kita punya kesibukan masing-masing, kayak kita tuh ya sibuk gitu loh, nggak harus ke dia terus. Itu benar ya Pak? Apa beda ya pandangan cowok sama cewek itu ya Pak? Karena saya bingung sih gitu. Terus saya Iya, Pak. dan untuk dari kerja Dari saya itu ya kan Mbak Sabil sibuk banget ini. Nah pasangannya kayak gitu, saya itu kalau enak ya, soalnya kita kan juga harus punya kesibukan di diri. Seharusnya pasangan kita tuh juga harus tahu gitu loh. Tapi pacarnya Mbak Sabil juga nggak salah sih. Soalnya memang setiap pasangan kan harus minta dikabarin gitu ya. Tapi saat mendengar cerita Mbak Sabil itu kok lama-lamaan kayak gitu posisinya kok makin bertambah gitu. Kalau menurut saya itu cuma masih nanya kamu gimana, atau kalau kabarin ya itu masih oke. Tapi kalau lama-kelamaan udah yang jelek kayak kamu nggak boleh di sini, nggak boleh di situ, itu menurut saya too much sih. sudah cukup. Dan untuk dari Pak ini? Mungkin kalau dari aku sih mungkin pacar tersebut itu merasa mengurangi hati juga, tapi juga aku lihat ada salahnya, soalnya kenapa aku nggak ngertiin saat Sabrina lagi ujian yang tidak di kampus, tapi biasanya Mbak Sabrina malah mungkin bisa dibilang nambahin apa ya pikirannya Mbak Sabrina juga, bikin bisa dibilang ribet juga kalau menurut aku. Jadi kayak apa ya, mungkin bisa dikasih pengertian lagi ke mama kalau aku tuh nggak ngapa-ngapain dan nggak aneh-aneh, kamu harus percaya aku. Kalau emang aku tuh nggak ngabarin kamu bukan karena aku kayak leha-leha dan lain-lain, aku benar-benar ada kesibukan dan kegiatan itu sih. Dari pendapat teman-teman semuanya, terus dari Mas Abel gimana? Kalau menurut saya ya benar sih yang dikatakan teman-teman semuanya, mungkin teman-teman itu juga ada sudut pandang lain. Terus saya juga bisa tahu nih ternyata masalahnya itu dari yang dikatakan teman-teman dari sudut pandang teman-teman, mungkin emang masalah saya itu kurang dikomunikasi aja gitu, kurang saling mengerti aja sih Pak, jadi perlu dikomunikasikan lagi. Di sesi konseling ini saya memfasilitasi Mbak Sabil dengan teknik kursi kosong. Dan di teknik kursi kosong ini Mbak Sabil bisa berbicara dengan pasangan Mbak Sabil. Jadi Mbak Sabil bisa berdialog. Bahkan di sini Mbak Sabil dan di sini pasangan Mbak Sabil. Mbak Sabil bisa mengambil peran dari pasangan Mbak Sabil. Apa Mbak Sabil? Saya ngomong apa ya Pak kalau kepada saya, misalnya ada pacar saya di depan, saya harus ngomong apa Pak? Membicarakan permasalahan yang saat ini, dan di sini Mbak Sabil bisa menjawab dengan kayak keinginan dan maksud Mbak Sabil. Apa Mbak Sabil? Mas, kenapa sih kamu tuh akhir-akhir itu berubah, kayak kamu sering nyekang aku, sering memposesifin aku, apa jadi gak nyaman gitu, terus jadi kebawa pikiran gitu, kayak overthinking terus, gak tenang gitu loh. Berpindah dengan pasangan saja. Jadi itu kayak gitu juga karena kamu tuh pernah kan gak kabarin aku kalau gak diingin itu juga gak kabarin. Saya susah banget kalau mau kabarin aku tuh cuma tahu waktu kamu aja. Saya kembali ke kursi di depannya Pak, memperankan Mbak Sabil.
Iya sih, aku tahu kalau aku pernah berkesalahan, pernah nggak ngasih kamu waktu saling berhati, tapi kan itu aku juga udah minta maaf. Tapi karena sikap kamu seperti itu kan juga bikin aku risih ya lama-lama. Terus aku juga merasa hubungan kita tuh jadi toksik gitu, kayak aku tuh tiap malam tuh mikir apakah hubungan itu masih pantas dipertahankan atau gimana. Jadi Pak Sabil, apakah sudah merasa cukup atau ingin lanjut? Sebenarnya sudah cukup sih Pak, tapi kalau mungkin bisa dicoba satu kali lagi. Boleh, silakan. Terus karena mungkin karena sikap aku yang kayak gini buat kamu jadi risih, terus kamu tuh jadi setiap malam tuh jadi overthinking. Mungkin karena masalah kita yang nggak pernah dikomunikasiin, jadi mungkin kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan mungkin kita bisa komunikasiin lebih lanjut lagi ya. Pak Sabil untuk yang sudah melakukan dari itu. Sudah cukup lega sih Pak, karena udah disampaikan apa yang ingin saya sampaikan ke dia. Jadi mungkin dari teman-teman apa ada saran atau gimana? Oke. Kalau dari saya itu sih Pak, kayak kan tadi menggunakan teknik musik kosong ya, jadi kayak bahasa tentu kayak bisa kayak simulasi gitu loh, bilang ke pacarnya supaya apa ya, komunikasinya tuh nggak miskom gitu loh Pak, biar hubungan sama pacarnya tuh semakin baik gitu. Itu sih Pak, kayak dengan harapannya setelah melakukan teknik ini Mbak Sabil bisa itu sama pacarnya bisa baikan lah, nggak salah paham lagi gitu. Dari banyak. Siapa lagi Mbak? Aja. Bisa. Jadi menurutku yang musik kosong itu bagus banget ya, dan mungkin Mbak Sabil bisa mempraktekannya langsung ke pasangannya juga biar komunikasinya juga diperbaiki. Ada banyak. Tapi kalau dari saya sih tadi bagus banget, soalnya kita bisa ngelakuin apa yang sebenarnya kita mau omongin tapi belum nyampe juga ke dia, dan kita apa ya, bisa ungkapin keinginan kita juga ke pasangan kita sebenarnya maunya tuh kayak apa gitu. Dan semoga setelah melakukan itu sih Mbak Sabil bisa benar-benar ngelakuin ini ke pasangannya ya, biar hubungannya membaik lagi, biar Mbak Sabil tuh nggak merasa risih lagi, nggak toksik lagi, karena emang kunci dari hubungan si komunikasi sih Mbak Sabil. Saran dan masukan teman-teman apa yang bisa didapatkan? Kalau dari teman-teman saya mendapatkan pandangan baru ya Pak, kalau ternyata saya tuh memang masalahnya itu di komunikasi, dan benar kata teman-teman tadi kalau sebaiknya itu saya tuh mencoba mempraktekkan langsung ke pasangan saya sama memperbaiki komunikasinya yang wajar Pak. Mbak Sabil untuk bertanya, semoga Mbak Sabil mungkin bisa memperbaiki hubungan Mbak Sabil dengan menjaga komunikasi Mbak Sabil. Iya Pak. Baik, untuk gimana pesan Mbak Sabil dan teman-teman pada sesi tersebut? Udah lega Pak, karena ya saya bisa mengutarakan apa yang ada di pikiran saya saat ini. Jadi untuk sesi konseling ini karena sudah berjalan 2 bulan lebih Pak ya. Untuk sesi konseling ini saya cukupkan dan terima kasih untuk Bapaknya sudah mau bercerita. Dan untuk sesi konseling ini saya cukupkan. Terima kasih Pak untuk partisipasinya Mbak Asma. Terima kasih ya Pak. Ya saya ada keluar. Iya, terima kasih ya Pak. Guys.